Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa berjumpa dengan bulan puasa tahun 1440 Hijriah, bulan yang penuh rahmat, penuh kasih sayang Allah, di mana kita bisa interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman bahwa puasa itu adalah untukku, itu adalah luar biasa. Jadi ibadah kita itu langsung dipantau, langsung dideteksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah suatu hal yang luar biasa. Baiklah, sebelum kita membahas bulan puasa, kita akan lihat suatu kisah yang sangat menarik. Ketika di awal tahun Hijriah, di mana umat Islam sedang mendapat tekanan yang berat dari kaum Quraisy, Rasulullah kedatangan malaikat Jibril. Sebelah tangan malaikat Jibril ada cahaya, dan di sebelah tangan kiri juga mereka ada cahaya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Jibril. Firman apakah yang akan disampaikan Allah kepadaku? Ya Muhammad, aku membawa dua firman Allah. Yang pertama, dalam cahaya di tanganku ini adalah surat Al-Fatihah, dan di tangan kiriku adalah surat Al-Baqarah ayat 286. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, tentu kita sudah paham, sudah hafal dengan surat Al-Fatihah ini. Namun, marilah kita hayati surat Al-Fatihah. Namun, dalam hal ini, saya mengajak ibu-ibu bapak akan menghayati satu ayat saja, ialah Ar-Rahman-Rahim. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, di mana kita pun senantiasa harus memulai suatu hal dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kasih sayang itu adalah suatu perwujudan dari cinta. Cinta tentu saja kita bukan hanya dalam kata-kata. Cinta itu mengandung dengan aspek rasa. Rasa dalam cinta itu menurut Al-Ghazali ada 3 tingkatan. Pertama, adanya kesadaran rohani. Kedua, adanya kesadaran akali, dan adanya kesadaran indrawi. Bila cinta pada tahapan pertama itu hanya didorong oleh kesadaran indrawi saja. Namun tingkatan lebih jauh, dialah didorong dengan kesadaran akali, dan yang lebih dalam lagi adalah dengan kesadaran rohani. Dalam tingkatan indrawi, cinta itu hanya sebatas lahir saja. Dalam akali, cinta itu dimaknai dengan penuh kesadaran intelektual, dan dalam kesadaran rohani, disinilah kita akan memahami bahwa apa-apa yang kita cintai itu tentu berlandasan dari bimbingan Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Cinta, baiklah kita bagaimana menghayati cinta itu, ya. Bagaimana hubungannya pada bulan puasa. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, untuk menghayati cinta itu, ya kita langsung aja ke suatu cinta yang pernah kita alami, ialah ketika kita masih remaja. Cinta kita dengan pasangan kita, cinta yang luar biasa, sehingga siang malam selalu teringat. Apapun yang pasangan kita lakukan, kita akan selalu memaafkan. Kehilapan apapun akan selalu kita maafkan. Dan apapun yang dia inginkan tentu kita akan penuhi, dan segala tindakannya kita anggap lucu dan menarik hati. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dalam cinta yang bersifat demikian itu, kita akan senantiasa toleran. Kita akan selalu mengingatnya terhadap apa yang kita cintai. Tapi ada hal satu cinta yang akan kita menolak kasih sayangnya, kita tidak akan menunjukkannya
Bila yang kita cintai itu ada dia berperilaku yang tidak baik adalah pas adanya orang ketiga dari kita. Nah, demikian juga ibu-ibu dan bapak-bapak. Allah mencintai kita. Allah berfirman, apapun kesalahan kita seperti buah di lautan, Allah akan memaafkannya. Tapi satu hal yang tidak ingin Allah maafkan ialah bila kita berpaling darinya, menyembah, minta pertolongan selain kepadanya. Inilah dalam bulan puasa inilah apa yang waktu kita remaja kita sekarang bangkitkan kembali cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam bulan berpuasa itu kita akan dipantau langsung dengan oleh Allah. Kita akan berkomunikasi dengan Allah. Dan disinilah kita perlu adanya kejujuran dalam bulan puasa itu. Jujur, kata yang sangat penting di dalam aspek kehidupan kita. Jujur pada diri sendiri. Ini adalah hal yang penting. Bagaimana? Bulan puasa itu tidak ada bisa dipantau oleh orang lain. Kecuali oleh diri sendiri dan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak berbuat hal-hal yang tercela, kita tidak sombong, kita tetap senantiasa ingat kepada Allah. Dalam berpuasa itulah bagaimana kita akan merasakan kedekatan dengan Allah. Dari kesadaran rohani kita lah di sana akan kita menghayati bagaimana Allah mencintai kita. Cinta itu adalah cinta yang kalau tadi cinta yang bersua dengan pasangan kita, tapi ada cinta juga yang lebih dari itu, ialah cinta seorang ibu terhadap anaknya. Cinta ibu terhadap anaknya seorang ibu, dia rela berdosa jika dikatakan anaknya belum makan, ibu ya katakan, Bu, apakah ibu sudah makan? Ibu mah sudah kenyang, walaupun dalam keadaannya perutlah lapar. Seorang ibu akan garang bila anaknya itu dikhianati, disakiti oleh orang lain. Cinta ibu itu sejak kita di dalam kandungan sampai kita lahir, bagaimana seorang ibu akan lahir itu, dia dalam keadaan antara hidup dan mati. Nah, cinta ibu itu adalah cinta yang luar biasa. Cinta ibu disebutnya cinta sepanjang jalan. Nah, cinta Allah pada kita itu bukan hanya sepanjang jalan, tapi dari dunia sampai akhirat, dari alam arwah sampai kita kembali ke alam akhirat nanti. Dalam ayat cinta, salah satu ayat cinta yang ingin saya sampaikan pada ibu-ibu dan bapak sekalian, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum waskuru li wala takturun. Ingatlah aku akan niscaya aku juga akan ingat padamu. Atau dengan kata lain, simpanlah aku, firman Allah, dalam hatimu, maka dirimu akan kusimpan dalam hatiku. Luar biasa ya. Bagaimana kita bahagianya bila hati kita, diri kita ada dalam diri Allah. Tapi dengan demikian dalam berpuasa, siang kita menjaga diri dari perbuatan-perbuatan fisik, dari perbuatan salah, dan malam juga kita mengingat Allah setiap saat. Dalam kita berdiri, duduk, tidur, kita pun ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berbahagia sekali pada bulan puasa ini. Saking cintanya Allah kepada kita, Allah berfirman, bau mulutnya orang berpuasa itu sebagai wangi bunga kasturi. Ini adalah ungkapan cinta Allah pada diri kita yang tiada taranya. Itulah cinta yang luar biasa dari Allah SWT. Tadi di dalam firman Allah yang dibawakan oleh mereka Jibril di tangan kirinya adalah ayat ke-280 dalam surat Al-Baqarah. Di sana Allah berfirman bahwa Allah tidak akan membebani seseorang yang melebihi kemampuannya. Ini adalah cinta Allah SWT. Jadi tidak akan memberatkan. Jadi puasa pun tidak memberatkan oleh Allah. Ya, artinya di puasa itu diberikan kesanggupan oleh kita manusia. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Mohon maaf, saya tidak akan berpanjang kalam. Kalau bisa ada padi seikat, tidak mungkin kita dengan setup segagang. Bila ada bersaya singkat, untuk apa kita berkata panjang? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf atas kesalahan. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Bisa ada tutur kata yang salah, mohon maaf di dalam hati. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.